Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati pujian yang luar biasa dari murid Kristus, dan kita sudah menerima sukacita ilahi yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan mendengar bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga pakai judul bahasa Jawa, tetapi saya tidak berani untuk menyampaikan dalam bahasa Jawa. Kenapa? Sudah lama nggak dipakai. Puji Tuhan, judulnya adalah Mulat Sariro Angsorowani. Kalau kita pernah mendengar istilah Engarso Sumtolodo, Engmadio Mangan Karso, Tutmuri Handayani, wis biasa Pak. Hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda dari 3 frasa yang sama, yaitu ada yang namanya Mulat Sariro Angsorowani, Melu Anggabeni, dan Wajib Anggondeli, kan gitu katanya. Puji Tuhan. Tapi saya tidak mau 3-3-nya, satu aja, yang Mulat Sariro Angsorowani. Apa sih Mulat Sariro Angsorowani? Kalau ngomong itu adalah berani mawas diri atau rumangsa diri. Berani mawas diri, itu yang saya maksudkan ya. Mulat itu melihat, Sariro itu badan, Angsoro itu merasa, Wan itu berani. Berani dengan kesungguhan hati melihat kekurangan diri atau koreksi diri. Mengkoreksi diri, mengkoreksi terhadap perbuatan, sikap kita, dan bagaimana apapun yang kita kerjakan, kita berani koreksi diri. Ya oke, kita lihat ayatnya. Kenapa kita harus mengkoreksi diri Bapak Ibu Saudara? Next. Ya, ayatnya kita baca dulu dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang Tuhan. Sing sapa nutupi kaluputane ora bakal maju, nanging sing sapa ngarani lan mareni kaluputane dikasihi dening Allah. Amin. Ini yang saya maksudkan, supaya kita mengkoreksi diri kita sendiri, memahami kekurangan diri kita sendiri, memahami kelemahan kita sendiri, memahami semua yang ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak bisa untuk melakukannya. Padahal pada saat kita mau mengakui kelemahan diri kita, ada masa depan yang kita sudah bentuk, Tuhan berikan ke dalam kita yang luar biasa. Amin. Namun seringkali kalau realitas kehidupan, kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Pada saat sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan angan-angan kita, apapun yang menimpa, seringkali kita menyalahkan orang lain sudah melakukan yang sesuatu yang buruk kepada kita. Salah Riko, salah wong tuaku, salah atasanku, salah siapa lagi yang bisa dipersalahkan. Sesuatu yang membuat kita sendiri sengsara. Kita tidak pernah mengkoreksi apa sebenarnya yang terjadi. Selalu kita menengok pihak lain dengan tujuan pihak lain, padahal belum tentu kesalahan itu ada di pihak lain. Inilah yang saya maksudkan untuk koreksi diri.
Kalau kita tidak pernah bertobat, kalau kita tidak pernah bertobat, kita tidak akan pernah maju, selalu tertutup. Kita tidak akan pernah maju untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, karena isore nuding. Nanti kita akan lihat ya, coba kita lanjut ya. Kenapa kok orang susah untuk melakukan koreksi diri? Yang bisa hanya menunjuk kepada orang lain. Kenapa kok kita tidak mengakui kita bisa salah? Kita lihat yang pertama, orang yang koreksi diri kekurangannya adalah selalu merasa dirinya sendiri benar. Dikatakan 1 Korintus 10:12 ini, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ini yang seringkali dilakukan oleh orang. Kita mungkin mengetahui ada orang yang suka mungkin atau suka melakukan yang jelek karena yang diukur dari dirinya sendiri. Orang yang suka menipu selalu khawatir dirinya ditipu, selalu curiga pada orang yang akan ditipu. Orang yang seringkali merasakan orang lain pada saat ada kumpul-kumpul, itu merasa ngaku, yang mengukur dari dirinya sendiri. Orang yang suka nyendet, ada tetangganya lewat rumahnya, jangan-jangan kan, mohon maaf ya bahasanya kadang-kadang enggak kacau ya, tapi supaya jelas saja. Yang diukur adalah dirinya sendiri. Betapa bodohnya mereka, selalu merasa dirinya benar dan merasa selalu benar, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jahat sekalipun itu juga bisa mengukur. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana ini terjadi. Setelah Mesir pada waktu Yusuf kan mengentaskan kemiskinan 7 tahun, raja-raja Mesir berganti, Firaun berganti. Lama-lama gak kenal yang namanya Yusuf, sehingga pada saatnya mereka sudah tidak mengenal Yusuf, melupakan Yusuf. Sedangkan bangsa Ibrani Israel waktu itu banyak, semakin banyak. Mereka mengatakan, jangan bangsa ini semakin besar. Kalau semakin besar ada orang bersekutu untuk melawan Mesir, Mesir akan ditaklukkan dan diambil. Mengukur dari dirinya sendiri. Ini contoh. Sehingga melakukan tindakan yang sangat luar biasa dengan mengatakan semua anak-anak harus dibunuh, semua bidan harus disuruh untuk menggugurkan kandungan kalau yang lahir laki-laki, sehingga tidak ada yang jadi tentara. Dan ini kejahatan. Manusia mungkin tidak seperti itu, tetapi kita sering kali pada saat orang lain mau naik, jangan-jangan nanti dia akan menyaingi aku. Dibunuh dulu karakternya, dibully dulu, dihancurkan dulu mentalnya, supaya yang berkuasa tetap saya. Bukan hanya di dalam pekerjaan, di sekolah, di rumah, di mana saja. Orang bisa melakukan itu. Jangan sampai dia menyayangkan apa? Dia tidak bisa mengintrospeksi diri, selalu merasa dirinya sendiri itu adalah benar. Kesombongan seperti itu akibatnya sangat buruk sekali dan tidak ada manfaatnya. Kita lihat bagaimana Firaun yang sudah menghabiskan banyak orang Yahudi, kecuali Musa, pada saat mati nggak ada yang, semua berkabung. Coba next satu lagi. Kita lihat bagaimana Firaun pada saat dia mati. Yesaya mencatat begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari yang turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera lain berkabung karena dia. Aku mengumpat sungai-sungai sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon yang di hutan lain lesu. Tidak ada kemuliaannya lagi, tidak ada kemegahannya lagi, tidak ada yang namanya kuasa lagi. Semua kalau Tuhan hancurkan, dihancurkan. Masihkah kita mau merasa diri benar? Ini adalah faktor yang pertama, kita kesulitan untuk mengintrospeksi diri. Oleh sebab itu, mari jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita sendiri yang pertama. Karena yang kedua itu kan, hal yang kedua adalah
Kesulitan introspeksi diri adalah karena terbiasa melakukan atau menyalahkan orang lain. Next. Menyalahkan orang lain. Satu lagi, ya. Kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada menunjuk kepada diri kita sendiri. Kita lebih mudah untuk menunjuk orang lain yang bersalah daripada kita melihat kesalahan pada diri sendiri. Matius 7 ayat 3 dikatakan begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Saya bekerja di perusahaan kayu, jadi saya tahu bedanya balok dan selumbar. Selumbar itu melakukan hal yang kecil, ya. Balok itu sesuatu ukuran yang besar. Semua tahu, Pak? Iya. Ya, dalam bahasa Jawa dikatakan begini, apa sebabnya dene pantau sing ana ing mripate wong liya kowe weruh, nanging balok sing ana ing mripatmu dhewe kowe ora weruh. Jelas. Tatal itu masih besar, bekas tatal. Saya tahu kayu karena saya bekerja di pabrik kayu. Ada yang lebih serbuk cending itu nggak kelihatan. Tetapi pada saat kita lewat kelilipan, bahasa Indonesia lebih canggih lagi. Kumat di pelupuk mata di seberang lautan. Kumat di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak tampak. Dan benar. Kumat di seberang lautan, betapa kecilnya kumat. Dia tahu orang yang suka dan terbiasa menyalahkan orang lain itu sangat canggih, teliti, dan sangat jelas. Sekecil apapun dia bisa tunjuk, sekecil apapun dia bisa ketahui. Ini yang terjadi. Namun kesalahan sendiri tidak pernah diketahui, tidak pernah dan memang dia tidak tahu. Walaupun dikasih tahu, tidak mau tahu. Maukah kita mau menyalahkan orang lain terus? Ada akibatnya kalau orang lain kita menyalahkan terus. Itu sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, kenapa kok kita susah untuk mengintrospeksi diri, adalah karena kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Karena kita malu mengakui kesalahan kita. Kenapa kok kita malu mengakui kesalahan kita? Kita nggak siap dengan konsekuensinya, kita gak siap dengan apa hukumannya, kita gak siap menahan malu, kita gak siap untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi lebih baik kita tidak usah mengakui kesalahan, pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dikatakan Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ulang pembahasan Amsal 28:13 dari bahasa versi Jawa, ya. Sing sok nutupi kaluputane ora bakal maju, nanging sing sapa ngakoni lan maringi kaluputane disayang dening Allah. Mau disayang Allah? Mau disayang Allah? Sadari pelanggaran kita, sadari dosa kita, jangan mau mengakuinya, terutama kepada Tuhan. Mau mengkoreksi diri Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana kita mengkoreksi diri. Tetapi ini yang menghambat koreksi diri kita. Banyak kali orang tidak mau mengakui kesalahannya, mau mengakui kesalahannya. Ya, setiap orang selalu lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan. Dan ini adalah kecenderungan setiap orang. Apa yang dilakukannya pada saat dia salah? Yang pertama adalah berdalih. Next, berdalih kayak anak kecil itu. Salah ya? Kamu ambil ini ya? Enggak, itu ada di situ tadi. Anak-anak kalau kita lihat itu salah, dia berdalih dengan yang lain, menceritakan hal yang lain, atau bersikap seakan-akan dialah yang benar dan menyerang balik. Ini biasa di tempat kerja, Bapak Ibu Saudara. Pada saat ada kesalahan, apalagi di dalam satu sistem yang salah di sini, dia salahkan bagian lain.
karena inputnya kurang, karena ini kurang, atau kesalahan di sini karena dia melihat proses sebelumnya. Ini biasa di tempat kerja. Bahkan dia menyerang balik. Di sini ada enggak? Enggak ada yang aku ya. Menyerang balik. Ditanya kamu yang salah, enggak, kamu yang salah. Enggak, kamu yang salah karena begini, karena begini, karena kamu yang begitu-begitu. Enggak ada habisnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari kambing hitam. Masih belum lebaran haji, kambing hitamnya sudah laku, keras. Biasanya di dunia politik ada skenario khusus untuk mencari kambing hitam. Saya pernah membuat YouTube namanya Jinsu. Itu artinya apa? Orang yang diminta dibayar untuk menjadi kambing hitam. Disinilah dunia. Apakah kita mau seperti sistem dunia? Pada saat kita salah, kita menyalahkan orang lain dan kambing hitamkan orang lain. Memang di dunia, di pengadilan dunia ini kita bisa terhindar dari hukuman. Di dalam pengadilan dunia ini kita bisa terhindar dari hukuman. Tetapi di pengadilan Allah tidak ada yang bisa luput dari hukuman. Siapa yang mau nyogok Tuhan? Dengan apa kita mau nyogok Tuhan? Orang iso. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita melakukan kesalahan, jangan berdalih, jangan bersikap seolah-olah menyerang balik atau mencari kambing hitam. Dan yang lebih parah lagi yang sering kita lakukan adalah menanggap konflik atau masalah yang terjadi selesai dengan sendirinya. Ini biasanya suami istri, ya, suami istri, mari daripada bantu, ya, istrinya, papa kau ribut, golek, dengar dari tangga. Masalahnya tidak selesai, masalahnya belum tuntas, tetapi dianggap selesai. Akibatnya apa? Pada saat muncul lagi masalah, itu menjadi lebih besar lagi, terakumulasi, nambah lagi, dan pada akhirnya bus meledak. Karena seringkali menunda permasalahan, menganggap semuanya sudah selesai, padahal belum selesai, belum dilakukan penyelesaian, tetapi sudah dianggap selesai. Ini adalah tidak mau mengkoreksi diri. Susah untuk mengatakan aku minta maaf. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita dan membuat sesuatu yang baik, saya salah, saya minta maaf, hubungan akan terus dapat berjalan dengan baik. Karena gak ada orang yang sakit hati. Akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang rendah hati, akan meredakan ketegangan, sehingga tidak ada ganjalan di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Tidak ada kepahitan di antara kita, tidak ada kebencian di dalam hati kita. Dan Amsal tadi mengatakan apa? Disayang Gusti, disayang Tuhan. Itu yang luar biasa. Kata aku salah, aku minta maaf, itu kata magic yang luar biasa. Susah untuk mengucapkannya, susah untuk keluar dari mulut kita, apalagi pada orang yang lebih rendah. Bukan sesuatu yang gampang. Hanya dua kata, saya salah, saya minta maaf. Susah. Tetapi pada saat itu bisa dilakukan. Kita bisa menanggalkan ego kita, kita bisa menanggalkan gengsi kita, kita bisa menanggalkan semua rasa yang ada dalam kehidupan aku kok. Di situ nanti kita lihat hal yang luar biasa. Allah menghendaki kita melakukan seperti itu. Ya. Tuhan mendidik kita untuk berani berbesar hati. Next, untuk mengakui kesalahan kita. Karena setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya salah. Setiap orang bisa berbuat salah. Kalau di sini ada yang tidak berbuat salah, angkat tangan, saya akan acungkan semua jempol saya.
Dan itu Tuhan tuntut dalam kehidupan kita untuk mengakui salah. Karena keberanian untuk mengakui salah itu adalah kebesaran hati kita. Dan tidak ada orang yang kebal terhadap salah. Dan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita dalam Matius 5:24, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mezbah itu, dan pergilah biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah persembahkanlah persembahan itu. Nggak ada yang kebal terhadap kesalahan, nggak ada yang kebal. Oleh karena itu datang dulu, minta maaf dulu, aku minta maaf, baru datang kepada Tuhan. Itu layak di hadapan Tuhan. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang dongkol? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gengsi karena orang lain menyimpan kesalahan, dan pada saat datang, ono wongi jengkel juga, mangkel juga, padahal hati nuraninya mengatakan berdamai. Hati nuraninya mengatakan dekati orang itu, berdamai. Tetapi Timotius 1:19 mengatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati nurani menyuarakan berdamai. Hatinya mengatakan dekati orang itu, baru mempersembahkan kehidupan kepada Tuhan. Tetapi dia keraskan hatinya demi gengsi, demi harga diri, demi segala sesuatu yang dimiliki, yang kira-kira lebih besar dari apapun yang dia miliki dunia ini. Dia menolak hati nuraninya. Dia menolak bisikan hati nuraninya. Disalib. Hati nuraninya ditutup, sehingga lama-lama tidak terdengar lagi suara hati nuraninya. Surat Paulus pada Timotius menuliskan, kandaslah iman mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa bertumbuh. Oleh karena itu, mari kita berinisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jangan jaga gengsi. Semua orang bisa berbuat salah. Apakah mungkin saudara pemimpin di satu perusahaan, pemimpin rohani sekalipun seperti kami semuanya, seorang kepala rumah tangga, seorang anak, seorang istri, seorang suami, semua berpotensi berbuat salah. Oleh karena itu, jangan segan-segan kita untuk mau meminta maaf saat menyadari salah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yesus sendiri itu juga mengajarkan tentang introspeksi diri, karena ada satu manfaat teks yang luar biasa. Yesus introspeksi diri. Dia sering menyendiri kepada Bapa di tempat tersembunyi. Dia datang kepada Tuhan, aku mau lihat apa yang harus lakukan. Pada saat dia introspeksi diri, menyendiri, dia merenungkan apa yang harus dihadapi. Dia mau menerima satu komunikasi kekuatan dari Allah Bapa. Kalau tidak, dia tidak bisa memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Hidup ini perlu disikapi dengan bijaksana. Karena pada saat hidup ini kita tidak bijaksana, kita salah memutuskan. Dan hidup itu adalah setiap hari keputusan. Kita mau ke sini itu keputusan. Saya mau pakai baju ini keputusan. Ya, setiap apa yang kita mau lakukan itu adalah keputusan. Dan pada saat kita diperhadapkan sesuatu yang sulit di dalam pekerjaan, di dalam sekolah mungkin anak-anak, di dalam usaha, kita harus memutuskan. Kalau kita tidak pernah introspeksi diri dengan hadapan Bapa, menyendiri dengan Bapa, intimasi dengan Bapa, kita nggak mungkin bisa. Yesus sama, ada ahli-ahli Taurat di sana yang benar-benar memegang hukum Taurat, tahu kalau salah zina itu harus dirajam. Apa yang harus dijawab? Orang kedapatan berzina, terbukti bersalah, secara hukum harus dirajam. Orang ini harus dirajam. Kalau kita tahu hukum, nggak mungkin kita menyangkal hukum. Yesus tahu hukum dan tidak mungkin menyangkal hukum. Tetapi ada hikmat yang luar biasa. Dan ketika mereka terus bertanya kepada
di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Adakah yang dosa? Adakah manusia yang tidak berdosa? Ternyata mereka semua tidak ada yang melempari dengan batu. Artinya semua orang itu sudah melakukan dosa. Yesus mendapatkan energi yang positif dari Bapa ketika diperhadapkan kepada perempuan zina dan orang-orang ahli Farisi. Salah satu bagian dari introspeksi diri adalah mengendalikan diri. Next, kita terus saja ya, waktunya terbatas. Salah satu bagian dari introspeksi diri adalah mengendalikan diri. Amsal 25 ayat 28 dikatakan begini. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam bahasa Jawa lebih enak ngomongnya, ya. Wong sing ora bisa ngleleh nafsune, upamane kaya kutha sing tanpa benteng. Mula gampang ditelukake. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, itu sama seperti kota yang tidak ada bentengnya, nggak ada pertahanannya, sehingga mudah ditaklukkan. Orang yang mudah ditaklukkan, tahu kalau bahasanya dia di situ langsung kena. Mengendalikan diri adalah bagian dari introspeksi diri. Seringkali kita melihat orang-orang Kristen menjadi batu sandungan karena perkataan mereka yang kasar, karena tingkah laku yang mempertahankan kasih tetapi tidak ada kasih, karena orang Kristen yang mudah marah, tidak terkontrol, menjelekkan orang, menghakimi orang. Ini adalah misi untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri adalah satu sikap tegas, tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Pengendalian diri berkenaan dengan komitmen kita untuk hidup benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai tekad untuk meninggalkan, membuang, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa seorang makin jauh daripada Tuhan. Jadi kita diminta oleh Allah mengendalikan diri, itu komitmen kita, mau dipimpin oleh Tuhan. Karena kita banyak sekali kelemahan, kekurangan, hawa nafsu kita, ya, ngereh nafsu nih. Maka Tuhan mau kita mengendalikan diri kita untuk mengurangi segala angkara murka, mengurangi segala pelanggaran kita tadi saya katakan. Itu yang Tuhan mau. Itu syarat. Coba ayatnya next. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Allah mau mendidik kita supaya kita mau meninggalkan yang fasik, yang gak berkenan, yang keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup kita, dan bijaksana di dalam kita menghadapi kehidupan. Yesus ada syarat. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut Yesus. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita baca, tetapi seringkali kita juga susah untuk melakukannya. Karena tadi saya katakan perlu satu tekad untuk melakukannya, perlu komitmen untuk melakukannya. Kalau nggak ada tekad, nggak ada komitmen, susah. Ayo mulai koreksi diri, lebih cepat meminta maaf, lebih baik. Yang terakhir, apa yang harus kita kembangkan kalau dalam introspeksi diri kita ini, ya, yang harus kita kembangkan dalam mulat saliro angsorowani. Next, ya, sikap yang harus kembangkan kita lihat dalam Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki semua orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh Taurat dan kitab para nabi.
Siapa yang mau dihargai? Siapa yang mau dihargai? Siapa yang mau dihormati? Siapa yang mau diperhatikan? Hormati orang lain dulu, hargai orang lain dulu, perhatikan orang lain dulu. Karena apa? Janganlah setiap orang harus memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita mau diperhatikan, perhatikan dulu orang lain. Apa yang ingin kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu dulu kepada orang lain. Amin. Amin. Dirimu mau diapain? Mau dihormati, hormati orang lain. Kita mau diberi sesuatu, beri orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa melakukannya sebagai kita sendiri. Kita membutuhkan kehidupan di dalam sosial, di sosialita, dalam kehidupan bersosial, membutuhkan orang lain. Selalu bersentuhan. Jadi kalau kita mau kembangkan sikap yang dikembangkan, hargai dulu orang lain, beri dulu orang lain. Namun seringkali kita salah merefleksikan hal ini. Kita salah merefleksikan diri dan kita tidak tahu apa yang sedang kita terjadi. Oleh karena itu, di dalam sikap yang kita kembangkan, satu hal yang harus kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri dengan baik. Next. Memahami kehidupan kita dengan baik. Beberapa orang seringkali kita ronsen, memeriksa kesehatan. Yang sudah berusia 50 ke atas, ada tes urin, ada tes gula darah, ada kolesterol, ada tes apa lagi? Asam urat. Iya. Untuk apa? Untuk tahu ada sakitnya? Betul? Ada enggak asam uratnya? Gula darahnya ada enggak? Tinggi enggak? Untuk mengetahui sakitnya. Terus kalau sudah diketahui sakitnya diapain? Diobatin, dicegah, seperti itu kan? Kan kalau kita melakukan tes, ada tes urin, kencing, ada tes darah, ada tes-tes yang lain, itu adalah untuk mengoreksi keadaan diri kita, seberapa sehatkah kita. Seberapa sehatkah kita? Setelah kita tahu ternyata ada masalah, kita tidak diam saja, tetapi ke dokter, mencoba pengobatan, bagaimana mencegah supaya ini tidak menjadi penyakit. Seringkali kita tidak sadar akan kesalahan diri kita. Seringkali kita tidak sadar kalau kita bermasalah. Kita perlu dokter, sehingga Daud mengatakan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengatakan, Tuhan selidiki aku. Karena dia tidak tahu pelanggarannya. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Seperti tadi yang di awal saya katakan. Periksa aku. Kenapa? Tuhan tahu. Bahkan dalam pikiran kita, sebelum lahir dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Dia dokter, dia membentuk kita, tahu segalanya. Bahkan kejadian awal dan akhirnya dia tahu. Itu kemahakuasaan Almighty God. Sehingga Daud mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatkah apakah jalanku serong. Kalau belok tahu, serong gak tahu. Seringkali gak sadar kalau sudah serong. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Tuhan mau kita seperti itu. Memahami diri kita dengan baik. Tapi seringkali kita tidak menyadari kita perlu Tuhan yang menyelidiki hati, yang mengenal pikiran kita. Perlu dites lab oleh Tuhan. Yang kedua adalah apa yang keluar dari kita. Apakah diri kita memancarkan hati,
ataukah kita menjadi masalah hati? Kenapa kok saya katakan begini? Semua hal yang keluar dalam kehidupan kita, yang diucap, yang Matius 12:35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaan yang jahat. Yang keluar dari sumber dalam hati kita itu apa? Apakah yang baik? Apakah yang jahat? Seringkali kita melihat orang Kristen menyebalkan. Gak ada di sini. Gak ada yang ngaku. Seringkali berbuat seperti itu. Dia tidak sadar bahwa dirinya adalah surat yang terbuka. Pada dalam Yesus dikatakan kasut yang membawa kita melangkahkan kaki. Kasut membawa kemuliaan Tuhan. Efesus 6. Untuk beritakan Injil, dirinya adalah surat terbuka. Kasutnya dibawa ke gereja, suratnya yang terbuka dibaca oleh semua orang. Saya Kristen, saya anak Tuhan, saya baik, haleluya. Tetapi pada saat kasutnya, sendalnya dipakai di tempat pekerjaan, bukan surat yang terbuka yang dibaca orang. Beda lagi kalau kasutnya di tempat rekreasi, beda lagi kalau kasutnya membawa ke tempat yang lain. Bukan kemuliaan Tuhan yang diberikan. Padahal kasut dan surat terbuka jadi satu. Kemana kasut kita melangkah? Saya ini surat yang terbuka, yang ditulis dalam hati, yang keluar itu memancarkan hati yang baik, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang dapat diteladani, yang dapat dipuji oleh semua orang. Itu orang Kristen. Saya belajar. Gak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita harus membereskan, mengkoreksi diri. Mulat sali lo ansor panik, berani mengkoreksi diri sendiri dan minta Tuhan, selidiki aku, kenal hatiku, kenal pikiran-pikiranku. Kalau sudah begitu, yang ketiga, yang terakhir adalah bertindak arif dan bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari adalah jahat. Di musik internet kita maju ke depan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita bisa dicelaki orang lain. Kita minta Tuhan tuntun langkah. Kita selalu meminta kepada Allah membawa kita kepada hari-hari yang luar biasa. Pada saat kita selalu mendengar bisikan hati nurani kita, pada saat kita mau mendengar seruan hati kita akan melihat tuntunan Allah dan iman kita tidak akan kandas. Oleh karena itu selalu minta Tuhan, selidiki aku ya Tuhan, kenal pikiranku dan tuntunlah setiap langkahku, supaya aku menjadi orang yang arif dan bijaksana. Saya coba kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.